Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran pertama, bagian dari keluarga Allah. Kamis 5 Januari, harta di surga. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kebenaran penting apakah yang sedang Yesus bicarakan di sini? Siapakah yang tidak pernah membaca cerita demi cerita tentang mereka yang telah mengumpulkan kekayaan yang banyak, tetapi kehilangan harta tersebut? Dunia kita ini adalah tempat yang tidak stabil. Peperangan, kejahatan, kekerasan, bencana-bencana alam, apa saja dapat terjadi dengan cepat dan mengambil semua yang sudah kita upayakan, dan bahkan mungkin yang telah kita dapatkan dengan jujur dan setia. Dan juga dalam sekejap kematian terjadi. Jadi semua hal ini menjadi sia-sia bagi kita. Tentu saja Kitab suci tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa adalah salah menjadi kaya atau mengumpulkan kekayaan. Tetapi dalam ayat-ayat ini Yesus menggambarkan kita untuk menjaga semua dalam sudut pandang yang benar. Apakah artinya menyimpan harta di surga? Itu berarti menjadikan Allah dan pekerjaannya pertama dan terutama dalam kehidupan Anda, daripada menjadikan uang yang pertama dan terutama. Di antara perkara-perkara yang lain, itu berarti menggunakan apa yang kita miliki untuk pekerjaan Allah, untuk pengembangan kerajaannya, untuk bekerja bagi orang lain, dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai contoh, ketika Allah memanggil Abraham, Dia berencana untuk menggunakan Abraham dan keluarganya untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa di bumi. Allah berkata kepada Abraham, yang disebut sahabat Allah, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kita memiliki tantangan yang sama yang diberikan kepada kita, sama seperti yang dipaparkan kepadanya. Uang besar nilainya, itu dapat mendatangkan kebajikan yang besar. Dalam tangan anak-anak Allah, uang berarti makanan bagi orang yang lapar, minuman bagi orang-orang yang dahaga, dan pakaian bagi orang telanjang. Itu merupakan pertahanan bagi orang yang tertindas dan untuk menolong orang sakit. Tetapi uang tidak lebih bernilai daripada pasir, kecuali kalau digunakan untuk memenuhi keperluan hidup yang mendatangkan berkat atas orang lain dan memajukan pekerjaan Kristus, membina kehidupan abadi. Halaman 270. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di manakah hartamu berada dari yang diungkapkan kata hatimu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayat 20, di sana dikatakan, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Jikalau kita hanya membaca sepintas ayat firman Tuhan kita ini, maka ini perikopnya tentang mengumpulkan harta. Dan di sana kita mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak menghendaki atau mengizinkan umat-umatnya mengumpulkan harta selama menjalani hidup di dunia ini. Karena di sana dikatakan bahwa kumpulkanlah harta bukan di dunia, tetapi di sorga. Tetapi bukanlah demikian. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B, di sana dikatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ada banyak tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya diberkati oleh Tuhan secara melimpah. Atau dengan kata lain, mereka hidup dengan memiliki banyak kekayaan. Salah satu contohnya adalah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 13 di sana dikatakan, Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Di dalam firman Tuhan tidak melarang bahwa orang tidak boleh menjadi kaya, tetapi berkat Tuhan seorang menjadi kaya. Tetapi bukan berarti fokus utamanya adalah harta ataupun kekayaan. Tetapi jangan pernah melupakan bahwa harta kekayaan merupakan kepercayaan yang diberikan Allah kepada kita manusia. Yang Tuhan inginkan adalah tidak semata-mata kita mengejar materi atau harta duniawi, atau berlomba-lomba mengumpulkan harta yang sifatnya hanya sementara dan tidak abadi. Harta tidak dapat menyelamatkan, harta tidak kita bisa bawa ketika kita diizinkan Tuhan untuk beristirahat dari jerih lelah kita.
Jadi bukan apa yang kita miliki yang menjadi persoalan, namun apa yang menguasai akan kehidupan kita. Inilah yang Tuhan peringatkan. Jangan sampai harta menjadi satu-satunya fokus kehidupan kita, sehingga kita melupakan pemberi kekayaan ataupun harta tersebut, yakni Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan katakan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya, dan pencuri tidak bisa membongkar serta mencurinya. Menyimpan harta di surga berarti berinvestasi dalam pekerjaan Allah. Makhluk surgawi terlibat dalam pekerjaan ini bersama dengan kita manusia. Investasi surgawi kita menuntut kita untuk menempatkan kerajaan Allah sebagai yang pertama di atas segalanya. Surga peduli dengan apa yang terjadi di bumi, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan penebusan Allah. Yesus secara pribadi terlibat mengawasi setiap perbuatan setia dan murah hati manusia. Yesus memperhatikan persembahan janda miskin, dan Dia masih memperhatikan kita sampai sekarang ini. Jikalau Allah mempercayakan kita dengan harta, dengan talenta, dengan kemampuan-kemampuan kita yang lain, ataupun apa saja itu, fokus utama kita adalah kumpulkan harta di surga. Dengan kata lain, mari kita berinvestasi di dalam pekerjaan Allah. Mengapa kita lakukan ini? Oleh karena kita mengasihi Tuhan atas keselamatan yang Ia telah berikan kepada kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mengumpulkan harta di surga, sehingga kami akan terus setia kepada Tuhan. Kami akan mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Dan ketika Tuhan datang, keselamatan akan terrealisasi di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.